不过，龙神，Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan sore hari ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Renegade Immortal. Dan kita akanlah memasuki episode 72, yang dimana episode 72 ini adalah akhir dari alam surgawi. Kemungkinan terbesarnya begitu ya, dan nantinya Wang Lin akanlah keluar dan akanlah menjadi buronan seluruh sekte guys. Hai, penasaran bukan? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dengan tumbangnya Ting Er atau Qin Shuang membuat hati dari Zoe benar-benar begitu sangatlah sakit hati. Dan untuk Wang Lin menjadi sebuah pelajaran untuklah dirinya dan menambah pemahaman dia tentang kekuatan domain, kematian, dan kehidupan miliknya guys. Dari antara kehidupan dan kematian, takdirlah yang telah mempermainkan manusia. Manusia semuanya inginlah hidup dengan bahagia dan damai, tetapi ada yang namanya takdir yang membuat kehidupan mereka benar-benar begitu berubah. Betul sekali ya. Untuk Chihu yang melihat terobosan dari Wang Lin, dia juga begitu terkejut. Bagaimana bisa dia bisa menerobos hanya dengan menyaksikan penderitaan seperti ini? 龙神，生死依旧。 Setelah penerobosan tersebut, kekuatan domain milik dari Wang Lin sudahlah berada di tahap setengah dewa. Jadi kemungkinan terbesarnya seseorang yang terkena kekuatan domain milik dari Wang Lin, mau dia berada di ranah transformasi jiwa, bukan formasi jiwa ya, maka mereka juga akanlah binasa. Lalu kita kembali kepada Ling Tianhuo yang mencoba untuklah mengambil jiwa dari Ting Er, dikarenakan jiwa dari Ting Er ini bisa dijadikan sebagai jiwa pedang. Alhasil dia pun langsunglah mengerahkan kekuatannya. Begitu juga dengan Zoe, tidak akanlah membiarkannya. Kebetulan untuk keempat jiwa pedang telah berada di dirinya, dan kini dirinya benar-benar menjadi jiwa pedang seutuhnya. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah menahan serangan dari Ling Tianhuo, membuat pertarungan tidak bisa untuklah dihindari. Dan hanya dengan satu serangan saja, serangan milik dari Ling Tianhuo berhasil dipatahkan. Dan kini giliran dari Zoe untuklah menyerangnya. Ribuan pedangnya pun langsunglah terlihat dan mengarah kepada Ling Tianhuo. Untuk dia sendiri yang merasakan bahaya yang begitu besar datang kepadanya, dia mencoba untuklah menahan serangan tersebut. Tetapi sayangnya serangan dia dapat dipatahkan dengan begitu mudah. Sehingga karena dia tidak bisa untuklah menahan semua ini, dia langsunglah melupakan untuklah mengambil tubuh dari Ting Er. Tetapi Zoe tidak akan membiarkan dia lari begitu saja dan teruslah mengejar dan mengejarnya. Sampai pada satu titik, seluruh sekte melihat ke arah tubuhnya Ting Er yang tidak adanya penjagaan sama sekali. Akan tetapi ketika mereka inginlah bergerak mengambilnya, tubuh dari Ting Er atau Qin Shuang tiba-tiba langsunglah bergerak dan memasuki ke menara pagoda milik dari Wang Lin. Namun ya, gara-gara semua ini, Wang Lin juga menjadi incaran seluruh sekte yang berada di sini. Salah satunya sekte Huaun, yaitu tetua Yi Chun, langsunglah meminta Wang Lin dalam kerjasamanya. Dia hanya perlu untuklah memberikan 2 pedang surga kepada mereka, maka dia akanlah baik-baik saja. Intinya, setiap sekte yang berada di sana menjanjikan kalau Wang Lin akanlah baik-baik saja jika memberikan salah satu pedang tersebut kepada mereka. Alhasil ya, seluruh sekte di sana langsunglah berdebat untuklah mendapati salah satu pedang surgawi tersebut. Untuk Wang Lin sendiri, percuma saja untuk memberikan kepada mereka, ujung-ujungnya dialah yang akan menjadi target selanjutnya. Lebih baik tidak diberikan, betul bukan? Namun ada salah satu tetua yang langsunglah menyerangnya.
Tanpa babi bu juga, Wang Lin langsunglah menggunakan kekuatan domain kematian dan kehidupannya dan dia langsunglah terjebak. Tetapi untuk tetua tersebut menganggap remeh kemampuan dari Wang Lin karena dia ini masihlah berada di formasi jiwa dan dia berada di transformasi jiwa. Jadi menganggap kekuatan domain milik dari Wang Lin itu hanyalah ecek-ecek saja. Karena saking percaya dirinya, dia pun malah mengadu kekuatan domain miliknya. Sehingga dia pun masuk ke dalam ruangan kehidupan dan kematian untuklah diadili oleh Wang Lin. Hai, lagian macam-macam. Di dalam domain Wang Lin, dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya yang sudah ketar-ketir dan mencoba untuklah keluar dari sana dengan cara menyerang terus-menerus, tetapi domain milik dari Wang Lin jauh lebih kuat daripadanya. Dan Wang Lin langsunglah mengadili dengan cara bertanya apa itu kematian. Akan tetapi tetua tersebut tidak bisa untuklah menjawabnya, sehingga kekuatan kematian mengelilingi tubuhnya dan jiwanya pun langsunglah terserap. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah memperlihatkan salah satu contoh kepada mereka semua, yang dimana pria tua ini langsunglah meninggal dunia dengan cara meledak. Waduh. Sesuai perkataan Mimin di spoilernya, tidak mungkin untuk Tonghuanya memperlihatkan Wang Lin menghancurkan kepala dari tetua tersebut. Sebab untuk novelnya begitu kejamnya, setelah kematian dari tetua tersebut, membuat seluruh sekte di sana menjadi begitu ketar-ketir. Dan juga Cihu meminta kepada Wang Lin tidak perlu khawatir, dia juga akanlah ikut bertarung melindunginya. Namun dia juga tidaklah yakin jika mereka semua benar-benar bekerja sama untuklah menghabisi Wang Lin, maka ini akanlah menjadi pertarungan yang sulit. Betul sekali. Dan benar saja kekhawatiran dari Cihu, ada salah satu tetua di sana juga mengatakan kalau ini hanya ada satu orang saja, sedangkan mereka begitu sangatlah banyak, lebih baik bekerja sama untuklah menghabisi nyawa dari Wang Lin. Sehingga semua para kultivator yang berada di sini, mereka sepakat bekerja sama untuklah menghabisi nyawa dari Wang Lin dan barulah memperebutkan pedang surgawi tersebut. Agak aneh juga ya, ujung-ujungnya mereka semua akanlah bersaing guys, karena untuk hartanya cuma ada dua saja. Sehingga dari Gunung Tianmo, Sekte Huayuan, Sekte Guiyuan langsunglah bergerak dan menerjang ke arah Wang Lin. Dan diikuti oleh seluruh kultivator yang menyerang bersama-sama. Lalu Wang Lin langsunglah berteriak mengapa dia masihlah tidak muncul. Yang tak lain adalah Sun Tai itu sendiri. Lalu dia keluar dan menahan seluruh serangan dari para kultivator, yang membuat mereka semua menjadi begitu terkejut, sebab ya serangan mereka yang begitu banyak bisa dipatahkan hanya dengan satu orang saja. Tidak sampai di situ juga, mereka semua mengenali sosok dari Sun Tai sebagai ketua sekte mayat yang paling ganas dan paling kejam. Dan untuk Wang Lin langsunglah meminta kepada Sun Tai menghabisi mereka semua yang berada di sini. Sontak untuk Sun Tai, dia akanlah tetap membantunya, tetapi dia inginlah membuat sebuah kesepakatan kepada Wang Lin. Dia akanlah menghabisi seluruh orang yang berada di sini, tetapi berikanlah dia 1000 tahun untuk kebebasan. Maka dalam selama 1000 tahun ini, dia tidak akanlah mendatangi dirinya. Dan jawaban dari Wang Lin, apakah dia benar-benar inginlah berdamai dengannya? Padahal dari awal, mereka berdua memang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Terlebih juga untuk 1000 tahun baginya itu terlalu lama. Dan kemungkinan terbesarnya dalam proses 1000 tahun ke depan, apakah dia yakin dirinya ini masih bisa untuklah hidup? Dan bagaimana jika dia meninggal dalam 1000 tahun ini? Mendengar itu membuat Sun Tai cukuplah begitu kesal. Sebab kutukan yang diberikan oleh Zoe yang membuat roh primordialnya ini berada di dalam tubuhnya Wang Lin. Jadi selama 1000 tahun ini, jika Wang Lin kenapa-napa dan meninggal dunia, maka ya otomatis untuk Sun Tai juga akanlah meninggal dunia. Jadi pada intinya, Sun Tai ini akanlah menjadi pelindung ataupun budak dari Wang Lin dalam seumur hidupnya. Dan kekesalannya langsunglah dilampiaskan untuklah menghabisi seluruh kultivator yang berada di sana.
Intinya semuanya dibantai ya, dan dia juga memberikan sebuah giok kepada Wang Lin untuk nantinya bertemu dengan dia kembali. Dan setelah dari semua itu juga, Wang Lin mengajak Cihu untuklah keluar dari alam surgawi. Di dalam perjalanan pulang, Wang Lin sedikitlah khawatir untuk keberadaannya ini akanlah diketahui, terutama untuk sosok dari Sun Tai. Cihu pun merasa kekhawatiran dari Wang Lin. Dia mencoba untuklah menenangkannya serta berjanji kepadanya. Dia meminta janganlah khawatir kalau dia tidak akanlah memberitahu kepada siapapun. Dia bersumpah atas nama klan iblisnya. Dan juga untuk masalah Hongdi, dia tidak perlu khawatir. Dia akanlah bungkam 1000 kata. Serta Wang Lin juga meminta kepada Cihu jika nantinya pihak dari Hongdi akanlah mencoba mencari dirinya, dia tidak perlu untuk ikutlah membantunya. Dia tidak mau Cihu terlibat dalam masalah ini. Setelah berhasil keluar dari portal tersebut, Wang Lin pun langsunglah berpamitan dan Cihu meminta satu permintaan kepada dia. Jika ada waktu atau kesempatan, dia haruslah datang ke klan iblis untuklah menemui dirinya dan bersenang-senang di sana. Dan Wang Lin pun tersenyum sambil angguk-angguk kepala. Lalu mereka pun langsunglah menghancurkan kuali hujan dan mereka keluar dari alam surgawi. Dan sesingkatnya 5 bulan telah berlalu. Nama dari Zheng Miu sudahlah menyebar ke kota Jusui. Intinya nama dari Zheng Miu yang dipakai oleh Wang Lin itu benar-benar begitu populer karena dia mendapati keuntungan yang paling terbanyak di alam surgawi. Tetapi untuk Cihu, dia pun langsunglah dipanggil untuk membahas masalah sebelum-sebelumnya. Dan Cihu benar-benar memegang janjinya. Di sini dia hanya tahu namanya Zheng Miu dan kultivasinya tidaklah tertandingi. Untuk dirinya sendiri, dia tidak berani untuklah menghadapinya, bahkan untuk mendekatinya saja tidaklah berani. Beruntungnya saja untuk sang ketua yang bernama Yusan, dia percaya dengan perkataan dari Cihu. Tetapi untuk keluarga Zheng, ternyata telah mendapati gambar dari Wang Lin, dan dia pun memberikan lukisan ini kepada Yusan, sehingga wajah dari Wang Lin terpang-pang. Namun, gambar dari lukisan ini, Wang Lin benar-benar begitu keren guys. Dan ketika Yusan inginlah menyuruh semua pasukannya mencari keberadaan dari Zheng Miu, ada salah satu atasannya juga meminta kepada mereka untuklah hentikan pencarian dari Zheng Miu. Hal ini membuat Cihu menjadi begitu terkejut. Hal inilah membuat dia menjadi penasaran sebenarnya identitas apa yang dimiliki oleh Zheng Miu. Sementara itu untuk Hongdi yang baru saja pulih dari lukanya, dia masihlah tidak terima dengan kekalahan semua ini. Sehingga dia pun memberikan sebuah pesan kepada Zheng Miu untuklah melakukan pertarungan 1 melawan 1 lagi. Sementara itu, kita diperlihatkan ada satu tetua dan juga muridnya yang sedanglah melakukan perjalanan. Di sini mereka juga sedanglah membahas nama dari Zheng Miu yang begitu populer. Karena ya untuk Zheng Miu telah berhasil memutuskan tangan milik dari Hongdi yang begitu terkenal juga dalam kultivator paling berbakat. Namun selagi mereka membahas nama dari Zheng Miu, tempat tersebut langsunglah mengeluarkan guntur disertai angin yang begitu sangatlah kencang. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya minggu depan. Jamnya seperti ini ya, sore hari guys. Ya sebetulnya untuk akhir-akhir scene itu adalah Wang Lin yang akanlah muncul dan mempertanyakan kepada mereka tentang nama dari Zheng Miu. Dan nantinya setelah mendapati informasi tersebut, Wang Lin hanya tersenyum dan pergi dari sana, serta memberikan beberapa pil kepada gadis tersebut untuklah mencapai kultivasi yang sebenarnya, yaitu ranah pembentukan inti tubuh. Untuk episode kali ini, sebetulnya kita tidak diperlihatkan untuk Hongdi yang merengek nangis untuklah meminta pertolongan mencari keberadaan dari Zheng Miu. Ya intinya benar-benar disingkat ya.
Dan sedikit fakta menarik lagi, sebenarnya untuk Joey tiba-tiba tidaklah diceritakan kembali guys. Intinya Joey tidak lagi diceritakan setelah mengejar keberadaan dari Ling Tianhuo. Ya intinya nggak tahu kemana datu orang. Begitu juga ketika nantinya Wang Lin bertemu dengan Ling Tianhuo, tidak ada namanya Joey sama sekali. Ya tiba-tiba menghilang begitu aja, jadi aneh ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.